Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala menjaga stabilitas dan keamanan negara seperti pemerintahan sebelumnya. SBY meminta agar hal itu dilakukan meski tanpa publikasi. Pernyataan SBY disampaikan dalam kuliah umum di hadapan 7.000 mahasiswa baru di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat. SBY menyampaikan materi berjudul Jadikan Perdamaian untuk Memperkokoh Jati Diri Bangsa. Ia memaparkan sejumlah keberhasilannya ketika menjadi presiden dalam mewujudkan perdamaian, baik di Indonesia maupun di ASEAN. SBY juga meminta pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala memajukan tanah Papua meski tanpa publikasi. Juga ini masih dalam konteks kehidupan masyarakat. Between different tanpa banyak publikasi, negara, pemerintah, aparat keamanan bekerja tanpa henti untuk cegah konflik komunal. Ini penting, jangan sampai lupa. Setelah konflik baru sadar, terlambat. Masih ada yang belum selesai, iya. Masih ada pekerjaan rumah, iya. Tetapi kalau kita bersyukur, kan ada juga hasil-hasil yang kita capai. Oleh karena itu, kita berharap pemimpin kita sekarang, pemerintahan yang baik-baik dari kami, sejak Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, tolong dijaga. Yang baik-baik, yang tidak baik, perbaiki. Anda menyaksikan News Update bersama saya Veronica Muniaga. Presiden Joko Widodo menerima kedatangan delegasi dari Dana Moneter Internasional atau IMF di Istana Merdeka pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selain itu Presiden juga bertemu dengan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Dan untuk mengetahui hasil pertemuan tersebut kita terhubung dengan reporter Yuwiliana Wen dan juru kamera Yanwar Rahmatsyah di Istana Merdeka. Ya Yuwil, apa hasil pertemuan antara IMF dan Presiden Joko Widodo? Ya Vero, untuk pertemuan Presiden tadi tepat pada pukul 16.30 di Istana Merdeka menerima kehadiran dari perwakilan delegasi dari International Monetary Fund, yakni Madam Christine Lagarde dan berserta 7 delegasi lainnya, dan juga Presiden didampingi oleh beberapa menterinya seperti Menko Perekonomian Darmin Nasution, kemudian Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, dan kemudian tadi ada Gubernur BI Agus Martowardoyo dan juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun tadi usai pertemuan Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan rilisnya di mana Presiden menyampaikan terima kasih atas terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah untuk pertemuan annual meeting di Bali terkait mengenai World Bank dan juga IMF nanti pada tahun 2018, dan di mana ini menjadi satu kesempatan bagi Indonesia dan nantinya akan ada perwakilan dan anggota-anggota negara IMF sekitar ada 188 negara beserta dengan delegasinya sekitar 10 sampai 20 delegasi yang nantinya akan mempertemukan para regulator Bank Dunia. Dan juga tadi dalam pertemuan tersebut juga sempat dibahas terkait mengenai kondisi ekonomi secara global antara Presiden juga dengan para delegasi dari IMF. Kemudian dari sisi Madam Christine Lagarde tadi juga menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dimana terfokus pada 2 hal, yakni dalam pembangunan infrastruktur yang saat ini tengah dikerjakan dan kemudian juga untuk perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan dan kesehatan para masyarakatnya seperti dalam mencanangkan Kartu Indonesia Sehat dan juga Kartu Indonesia Pintar. Dan Madam Christine tadi juga menyampaikan bahwa optimismenya untuk Indonesia untuk melewati setiap kondisi ekonomi dan juga menyiapkan sumber daya manusia terbaik untuk negaranya. Vero. Ya Yuwil, terkait dengan pemeriksaan di rute pelabuhan yaitu RJ Lino, apa komentar dari Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti? Ya Vero, tadi Badrodin Haiti juga sempat bertemu dengan Presiden bersama juga dengan Wapres Yusuf Kala, dan tadi kami juga bertanya terkait mengenai kondisi terkini usai penggeledahan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri Jumat lalu terkait mengenai RJ Lino di Pelabuhan Tanjung Priuk, dan di mana tadi ia menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan penyidikan dari penyidik kepolisian untuk kasus ini, dan memang untuk penjadwalan dari pemeriksaan RJ Lino ini juga nantinya akan diikuti
dengan pemeriksaan dari saksi-saksi terkait. Namun untuk konkretnya kapan diperiksanya RJ Lino, dari Kapolri Badudin Haiti tidak menyampaikan secara konkret ataupun mutlak kapan dan tanggalnya. Namun usai penggeledahan yang dilakukan Jumat lalu, tentunya ini akan menjadi satu adanya bukti-bukti yang menguatkan dari pihak penyidik untuk mengumpulkan setiap bukti dan juga memeriksa saksi-saksi untuk keterangan lebih lanjut. Vero. Baik, terima kasih. Demikian laporan dari reporter Yuliana Wen dan juga juru kamera Yanwar Rahmatsyah dari Istana Merdeka, Jakarta. Menjelang pengumuman paket kebijakan ekonomi baru, Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah ekonom ke Istana Negara untuk meminta masukan terkait arah kebijakan nasional. Masukan para ekonom itu dijadikan sebagai baseline pengambilan kebijakan ekonomi. Presiden Joko Widodo akhirnya mengundang para ekonom ke Istana Negara untuk meminta masukan terkait ekonomi nasional yang kian rentan terhadap terpaan global. Menurut ekonom Arief Budimanta yang juga staf ahli Menteri Keuangan, banyak hal yang didiskusikan Presiden dengan para ekonom. Antara lain menyangkut cara mendorong stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah, strategi menjaga daya beli masyarakat, swasembada pangan hingga target penyelesaian infrastruktur perumahan rakyat. Namun pada prinsipnya para ekonom menilai kebijakan yang diambil Presiden sudah tepat, termasuk paket kebijakan ekonomi baru untuk mendorong pertumbuhan dan masuknya valuta asing. Menjaga stabilitas harga dan daya beli dari masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang produktif. Kemudian yang kedua, proses penyelesaian pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya infrastruktur, perumahan, kemudian pencapaian target dari rencana swasembada pangan itu secara konsisten juga terus dikerjakan. Sementara Deputi 3 Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Kepresidenan, Purbaya Yudi Sadewa menyatakan, banyak usulan yang disampaikan para ekonom kepada Presiden. Antara lain usulan untuk memanfaatkan sejumlah instrumen yang belum diimplementasikan pemerintah untuk memperbanyak pasokan dolar di dalam negeri. Di antaranya memanfaatkan hubungan bilateral dengan negara sahabat dan meminta pinjaman dari lembaga-lembaga multilateral. Namun Presiden belum merasa perlu untuk melakukan hal itu dan lebih memilih mengoptimalkan potensi dalam negeri. Antara lain dengan menggerakkan sektor usaha dengan sejumlah insentif. Ada yang mengusulkan bilateral currency swap, ada yang bilang CMI atau Shanghai Initiative belum tentu efektif karena itu kan multilateral dan selama ini juga belum pernah dicoba. Jadi kalau bersandar itu aja, mungkin nanti pada waktu diperlukan ya susah cairnya. Jadi mereka ada yang usul lebih baik bilateral swap yang digalakan, mungkin betul. Tapi Presiden sendiri setuju kalau memang harus mengambil langkah itu? Presiden tidak bilang setuju apa tidak setuju, basically Pak Presiden membuka semua opsi yang ada. Saat ini pemerintah tengah menggodok paket kebijakan baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di tengah perlambatan ekonomi global. Kebijakan ekonomi itu menyangkut banyak hal, mulai dari sektor keuangan, sektor real hingga deregulasi dan tax holiday. Kebijakan itu rencananya akan diumumkan pekan ini juga. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ribuan buruh dari 4 federasi serikat pekerja menggelar demo di sekitar Istana Negara. Mereka mengajukan 10 tuntutan, di antaranya kenaikan gaji minimal 22% pada 2016, perbaikan layanan kesehatan, dan pengesahan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Selain itu, buruh juga menemui 5 menteri di kantor Menko Polhukam. Dan untuk mengetahui hasil pertemuan tersebut, kita terhubung dengan Priscilla Dauhan dan juru kamera Andrianto di Silang Monas. Ya, Sila, apakah unjuk rasa buruh masih berlangsung saat ini, Sila? Ya, Ade Mulia, benar sekali. Pada sore hari ini, tepatnya di Silang Monas, di tempat saya berdiri saat ini, tepat pukul 5 sore tadi, ribuan buruh yang sudah melakukan aksi unjuk rasa sejak pagi tadi sudah selesai melakukan aksinya. Dan yang itu artinya bahwa ribuan buruh ini menepati janjinya untuk segera bubar pada pukul 5 sore tadi. Dan puluhan bis pun segera membawa ribuan buruh tersebut untuk kembali ke tempat masing-masing. Dan bisa saya ceritakan juga bahwa hasil pertemuan dengan 3
tiga menteri atau wakil pemerintah ini, yakni Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Nila F. Muluk, dan juga Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri bersama dengan 4 presiden dari Federasi Buruh setelah selesai mengadakan pertemuan. Dan hasilnya adalah tim dari pemerintah akan segera membentuk tim khusus untuk merealisasikan tuntutan para buruh yang umumkan pada aksi unjuk rasa pada hari ini. Dan buruh pun juga mengancam jika nantinya pemerintah tidak juga merealisasikan tuntutan para buruh ini, maka buruh akan segera melakukan aksi unjuk rasa 5 kali lebih besar pada 10 November mendatang. Dan buruh juga mengatakan mereka tidak puas akan hasil pertemuan tersebut, namun mereka juga tetap ingin melihat apakah pemerintah benar-benar mengerti dan juga melakukan apa yang telah dijanjikan pemerintah pada hari ini. Ade. Ya, baik Sila. Lalu bagaimanakah hasil pertemuan antara 5 menteri di kantor Menko Polhukam? Ya, Ade, seperti yang tadi saya katakan bahwa memang tidak jadi 5 menteri yang menemui 4 perwakilan dari buruh. Yang ada adalah 3 menteri saja, yakni Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kesehatan Nila F. Muluk, dan juga Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri. Dan hasil pertemuannya adalah pemerintah akan segera membentuk tim khusus untuk bisa merealisasikan dan juga melakukan aksi tuntutan dari para buruh ini. Dan memang seperti diketahui bahwa buruh sendiri telah melakukan aksi unjuk rasa sejak pagi tadi dengan mengadakan tuntutan-tuntutan seperti perbaikan kelainan BPJS dan juga yang lainnya. Dan mereka pun berharap supaya pemerintah dapat segera mengabulkan tuntutan mereka. Jika tidak, maka mereka mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa 5 kali lebih besar pada November mendatang. Ade Mulya. Baik, terima kasih Sila, dan pemirsa, demikian laporan langsung dari Priscila Dauhan dan juru kamera Andrianto melaporkan langsung dari Silang Monas, Jakarta.